Oke, Pak tadi sempat disinggung bahwa seharusnya ada batasan biar tidak ada istilahnya menyusup ke operasional sehingga nantinya akan terjadi atau hal-hal yang KKN ataupun hal-hal yang mempermudah melakukan tindakan korupsi. Kalau misalnya boleh tahu Pak, pihak yang berwenang untuk memperbaiki sistem ini dari mana Pak? Kementerian kah atau dari langsung presiden atau gimana Pak? Ya, tentu kalau kita berbicara dalam perspektif organisasi formal, tentu kita tidak bisa melepaskan dari apa yang namanya policy, gitu kan, kebijakan ya. Jadi organisasi itu mesti akan melaksanakan dari produk kebijakan. Jadi kebijakan atau regulasinya itu bunyinya bagaimana, tentu itu yang kemudian akan dijalankan oleh para pelaksana-pelaksana, termasuk di daerah. Maka ini institusi di tingkat atas, dalam hal ini pemerintah pusat, apakah itu dari mulai presiden maupun kementerian dalam negeri, itu yang kemudian menginisiasi gitu kan melalui regulasi yang ada. Saya kira bisa diawali dari situ karena sekali lagi di daerah pun akan melaksanakan ketentuan apa yang diterbitkan oleh pemerintah pusat ya, dalam hal ini presiden dan juga kementerian terkait. Ya. Namun sekali lagi ini kan hanya satu bagian saja ya Mas Bima ya. Kalau kita berbicara tentang penyalahgunaan kekuasaan, saya kira banyak juga yang harus sistem yang lain yang harus kita juga benahi di situ ya. Misalnya check and balances. Gitu. Ketika check and balances itu nggak jalan dengan baik, tentu harapan terwujudnya adanya pengawasan dan juga penyeimbang dalam sistem pemerintahan di daerah itu juga tidak berjalan, dan itulah yang kemudian salah satu kondisi awal yang sebenarnya agar sebuah pemerintahan itu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu adanya pengawasan, adanya keseimbangan dari pihak lain, gitu kan. Ya, secara logika sederhana aja, kalau kebiasaan kita selama ini ya sebenarnya kebiasaan yang nggak bagus juga gitu kan ya, dimana kalau kita tidak diawasi oleh pihak lain maka seolah-olah kita bisa semau gue gitu kan, bisa melakukan sebebas-bebasnya, dan ketika itu yang terjadi maka potensi terjadinya penyalahgunaan itu akan juga besar karena tidak ada yang mengingatkan gitu kan, tidak ada yang mengawasi ya. Ini juga saya kira sistemik yang lain yang harus kita perhatikan juga. Begitu, Mas. Jadi apakah ini juga inspektorat di daerah juga diperkuat, Pak? Ya, persis. Jadi ini juga saya kira inspektorat itu juga isu yang menarik juga ya. Dan sampai saat ini juga tampaknya belum terselesaikan gitu kan. Pernah ada wacana untuk memberdayakan inspektorat karena pada prinsipnya sebenarnya inspektorat itu punya posisi yang strategis gitu kan, untuk mengawal, untuk memberikan dari mulai masukan ya, pendampingan dan juga pengawasan gitu kan kepada pelaksana-pelaksana di daerah ini gitu kan. Nah, ketika inspektorat ini sebagai institusi internal itu tidak bisa berjalan dengan baik ya, tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik, maka juga fungsi yang saya sebutkan tadi juga tidak optimal gitu kan. Dan ada wacana bahwasanya inspektorat itu mengapa tidak optimal, tidak berdaya karena salah satunya karena kondisi selama ini seperti ibaratnya jeruk makan jeruk gitu kan. Artinya katakanlah inspektorat itu masih dalam satu rumah gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang pemerintah kabupaten atau pemerintah kota atau pemerintah provinsi itu kan masing-masing punya institusi inspektorat ya. Dan ketika mereka dalam posisi satu rumah, ya Anda bisa bayangkan gitu kan ya, apa yang bisa diharapkan dari pengawasan yang dilakukan oleh kolega-kolega sendiri gitu kan ya. Saya kira tidak terlalu optimal gitu kan ya. Berbeda kemudian ada wacana untuk inspektorat itu dipisahkan rumahnya gitu kan ya. Entah itu dibuat rumah sendiri atau diposisikan di level yang lebih atas gitu kan, agar
agar institusi yang menjadi ya kita sebut aja mitra tadi itu bisa diawasi atau bisa didampingi dengan lebih optimal. Ya. Tidak ada problem psikologis atau problem politis ya, atau problem sosial gitu kan ya. Mengapa saya sebut problem psikologis, problem sosial, karena ya itu tadi masa temannya ngawasi temannya sendiri gitu misalnya ya, tentu kan kalau proses itu bisa berjalan maka tentu akan tidak optimal. Beda kalau misalnya tidak ada jarak kalau ada jarak yang lebih jelas gitu kan ya, antara yang diawasi dengan yang pengawasnya itu tentu akan lebih objektif semestinya ya. Seandainya inspektorat ini profesional, Pak, misalnya, Pak, ini bisa mencegah korupsi ya, Pak ya? Artinya Ya, salah inspektorat satu. ini tidak terkooptasi oleh campur tangan bupati atau wali kota, Ya, gubernur. persis. Ya. Jadi ketika institusi pengawasan atau institusi apapun namanya itu dalam posisi yang lebih ya, kita sebut aja lebih bebas dari kooptasi kekuasaan, maka harapannya institusi tersebut bisa berjalan, bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik, gitu kan, kinerjanya lebih baik. Ya. Tapi kalau institusi itu di bawah kooptasi kekuasaan, apalagi para pelaku itu sendiri, ya Anda bisa bayangkan gitu kan, tentu kurang berdaya. Ya ini saya kira sampai sekarang pun masih tarik ulur itu kan kalau saya lihat ya, untuk penempatan hal semacam ini. Dan sekali lagi kalau kita baca di referensi-referensi yang ada di negara-negara yang sudah mapan begitu ya sistem pemerintahannya ya, yang relatif katakanlah bersih ya, itu inspektorat itu punya peran yang strategis gitu kan. Nah, tentu logikanya kalau memang kita menyadari itu memiliki peran strategis, tentunya harapan yang kita berikan itu adalah bagaimana menata atau membentuk inspektorat itu sebagai institusi yang memang berdaya gitu kan ya. Kalau itu belum diberdayakan atau secara struktural itu masih bermasalah, ya kita masih tampaknya belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan begitu. Dalam tubuh inspektorat yang internal saja terkooptasi oleh kepala daerah, berarti ini bisa menjadi celah bagi kepala daerah untuk melakukan tindakan korupsi, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.